Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda 5 Khalid bin Walid? Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam pelajaran online ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan dalam ilmu pengetahuan ya. Ista'iddu hab irfa yadana da'u khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah berdoa. Insya Allah hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2020 kita ada pelajaran tematik IPA atau Sains, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris ya. Hari ini bincang-bincang kali ini Ustazah akan membahas tentang adab makan dan minum ya. Tentunya sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia, untuk melangsungkan kehidupan kita perlu makan dan minum. Nah, tetapi dalam makan dan minum ini pun ada adab-adabnya, ada tata caranya agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pertama adalah sebelum kita makan dan minum. Yang pertama apa dulu sebelum kita makan dan minum? Ya, mencuci tangan hingga bersih ya. Tak lupa pakai sabun ya, karena sekarang masih banyak virus. Jadi jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian yang kedua adalah berkumur atau mencuci mulut terlebih dahulu ya. Agar kita lebih fresh menerima makanan yang baru, maka kita boleh cuci mulut gitu ya. Nah, kemudian membaca basmalah saat akan memulai makan dan diakhiri dengan membaca hamdalah ya. Tentunya kamu sudah bisa ya doa sebelum dan sesudah makan. Udah kelas 5, Ustazah yakin kamu sudah bisa, tinggal mengamalkannya saja ya. Kemudian adab saat makan dan minum ya. Yang pertama adalah makan dan minum harus dengan posisi duduk ya. Jadi nggak boleh berdiri ya, karena ketika kamu ternyata di dalam tubuh kita itu ada sebuah saringan atau filter yang ketika kita duduk maka dia akan membuka, melebar saringan itu. Jadi kalau ada minuman-minuman yang mengandung pasir atau apa, itu disaring, jadi tidak masuk ke dalam tubuh kita, nanti dia dibuang langsung ke usus besar. Tetapi kalau kita dalam keadaan berdiri, maka saringan itu dia menutup, jadi tidak bisa menyaring gitu ya. Jadi makanan mau bersih mau kotor langsung masuk ke dalam tubuh kita, nanti tidak dibuang ke usus besar gitu ya. Makanya itulah salah satu hikmah mengapa Islam mengajarkan kita untuk makan dalam keadaan duduk ya. Kemudian ketika makan tidak berbicara gitu ya, karena kalau misalkan di mulut kita penuh makanan kemudian kita berbicara, khawatir akan tersedak gitu ya, karena kerongkongan dan tenggorokan itu berdampingan. Nah, kita ini akan belajar nih tentang sistem pernapasan manusia ya. Kerongkongan dan tenggorokan kita itu berdampingan. Jadi kalau misalkan kita sambil berbicara, khawatir ada udara yang masuk ya. Kalau udara yang masuk kan berarti dia masuk ke tenggorokan ya. Nah, khawatir bersama udara nanti makanan kita juga masuk ke tenggorokan ya. Nanti itu bisa membuat kita tersedak gitu ya. Nah, kemudian menggunakan tangan kanan saat sedang makan ya. Kalau tangan kiri berarti itu adalah pekerjaan
setan ya, maka kita harus menggunakan tangan kanan saat makan. Kemudian tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan. Dan makanan juga tidak boleh berceceran atau berantakan, harus rapi ya kan, kalian bukan anak TK lagi, anak TK aja makannya rapi ya, nggak boleh berceceran, nggak boleh berantakan ya, dan makannya tenang, nggak boleh buru-buru ya. Nah kemudian tidak makan sambil berjalan gitu ya, tadi sudah saya jelaskan alasannya. Kemudian makan secukupnya dan tidak berlebihan gitu ya. Kira-kira nih kamu merasa masih agak-agak kenyang tapi waktunya harus makan gitu ya, karena kamu nggak boleh kalau makan terlambat. Nah kamu ambil secukupnya, jangan sampai nanti makanannya terbuang sia-sia ya, apalagi sampai tidak habis dan tidak ada hewan peliharaan yang bisa menghabiskan seperti kucing atau ayam gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, tidak membicarakan hal-hal buruk saat makan ya. Jadi ketika makan nggak boleh tuh kita ngomong-ngomong yang kotor, apalagi sampai menghilangkan selera nafsu makannya gitu ya. Jadi kalau mau ngobrol ketika mulut kosong, dan bicaralah yang baik-baik ya. Baik, itu saja yang bisa Ustazah Tia sampaikan. Selamat belajar, selalu semangat, istiqomah, mandiri, dan jangan lupa sandarkan segala sesuatunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.